kecelakaan kapal laut yang berakhir tragis. Perjalanan melalui laut selalu membawa unsur resiko, kecelakaan, kesalahan manusia, cuaca buruk, dan tindakan selama masa perang adalah beberapa hal yang dapat membuat kapal tenggelam. Sementara beberapa bencana bahari seperti tenggelamnya Titanic telah menangkap imajinasi populer. Beberapa di antaranya melibatkan korban jiwa yang jauh lebih besar. Tabrakan kapal adalah peristiwa menakutkan dan malang yang tidak ingin ditemui siapapun di laut. Namun, kecelakaan memang terjadi sebagai akibat dari kesalahan manusia atau keadaan tak terduga lainnya. Beberapa kecelakaan kapal telah terjadi di laut atau pelabuhan, yang beberapa di antaranya terekam oleh kamera penumpang, awak kapal dari kapal lain, atau oleh orang yang bekerja di pelabuhan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 3 kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. MV Wakashio, kapal curah milik Jepang yang kandas di Mauritius dan menumpahkan minyak di atas perairan murni dan terumbu karang yang rapuh. MV Wakashio yang dimiliki oleh Nagasaki Shipping dan disewa oleh Mitsui O.S.K. Lines Ltd. menghantam terumbu karang di pantai tenggara Mauritius dan kebanyakan minyak mulai bocor. 2 dari perwira kapal itu telah ditangkap dengan tuduhan membahayakan navigasi yang aman. MV Wakashio dengan tones bobot mati 203.000 ton, panjang keseluruhan 299,95 meter, dan lebar 50 meter, tampak telah menyimpang dari jalur itu sekitar 55 mil laut atau 120 km dari Mauritius dan langsung menuju ke Pulau Samudra Hindia. Data menunjukkan jejak kapal selama beberapa jam terakhir perjalanannya, termasuk belokan kecil setelah menyeberang ke perairan teritorial Mauritius. Penjaga kapal Mauritius telah berulang kali mencoba mencapai kapal untuk memperingatkannya bahwa jalurnya berbahaya, tetapi tidak mendapat jawaban. Lebih dari 1.000 ton bahan bakar minyak bocor. Para ilmuwan mengatakan bahwa dampak penuh dari tumpahan masih berlangsung, tetapi kerusakan dapat mempengaruhi Mauritius dan ekonominya yang bergantung pada pariwisata selama beberapa dekade. Satwa liar yang terancam termasuk lamun yang menyelimuti pasir di perairan dangkal, ikan badut yang hidup di terumbu karang, sistem bakau, dan merpati merah muda yang terancam punah endemik di pulau itu. Perusahaan asuransi kapal telah setuju untuk memberi kompensasi kepada sekitar 1.000 nelayan yang masing-masing akan menerima sekitar $2.580 atau Rp40.333.000. MV Everjagger. Kepolisian daerah Kalimantan Timur telah menetapkan Zongday, nahkoda kapal berbendera Panama MV Everjagger, sebagai tersangka pencemaran limbah minyak mentah di Teluk Balikpapan. Nahkoda kebangsaan Cina itu dianggap lalai dalam memahami arahan kapal pandu kala memasuki perairan Teluk Balikpapan. Sementara, jangkar kapal diduga menghantam pipa minyak bawah laut milik Pertamina, sehingga mengakibatkan tumpahnya minyak. Saat masuk zona merah, kapal pandu lewat radio memerintahkan nahkoda MV Everjagger bersiap untuk menurunkan jangkar. Artinya, jangkar kapal hanya berada 1 meter di atas permukaan perairan Teluk Balikpapan. Namun, nahkoda MV Everjagger salah memahami perintah kapal pandu dalam komunikasi berbahasa Inggris. Dan Zongday mengira diperintahkan kapal pandu agar menyegel jangkar di atas perairan tersebut. Zongday memerintahkan segel kapal jangkar kepada Muliem One MV Everjagger. Jangkar sepanjang 27,5 meter dilepas seluruhnya hingga menyentuh dasar teluk. Sadar ada masalah, nahkoda lantas memerintahkan Muliem One mematikan mesin MV Everjagger. Nahkoda juga bergegas menarik jangkarnya yang sudah terlanjur menghujam dasar Teluk Balikpapan.